Yunus 1 ayat 3a. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus diutus untuk memberitakan firman Tuhan ke Niniwe, sebuah kota besar dengan penduduk lebih dari 120.000 orang. Suatu penugasan yang sangat istimewa dengan berita yang amat sangat penting, yaitu seruan yang mendesak agar mereka bertobat, sebab jika tidak bertobat akan dibinasakan. Tetapi bukannya pergi ke Niniwe, Yunus justru melarikan diri ke arah yang berlawanan, yaitu Tarsis. Mengapa Yunus melarikan diri? Apakah Yunus takut dianiaya dan dibunuh karena Niniwe adalah ibu kota Asyur yang terkenal sangat jahat? Atau apakah karena Asyur adalah musuh bangsanya dan Yunus adalah seorang yang nasionalismenya tinggi? Takut dianiaya dan dibunuh? Rasanya tidak, sebab dilempar ke laut pada saat badai besar pun Yunus tidak takut. Nasionalisme Yunus tinggi? Mungkin saja. Tetapi dari protes Yunus kepada Tuhan yang tertulis di Yunus 4 ayat 2, kita tahu bahwa Yunus tidak mau memberitakan firman Tuhan ke Niniwe, karena menurut Yunus, orang jahat harus segera dibinasakan. Tidak perlu dikasihani, tidak perlu diberi kesempatan untuk bertobat, sebab kalau diberi kesempatan dan mereka bertobat, pasti tidak jadi dihukum karena Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kalau itu terjadi, maka rasa keadilan Yunus tidak terpuaskan. Lagi pula, siapa yang dapat menjamin pertobatan mereka sungguh-sungguh? Bagaimana jika setelah hukuman dibatalkan mereka kembali lagi berbuat dosa? Yunus berpikir dengan melarikan diri jauh dari Tuhan, dia bisa mencegah pertobatan Niniwe, sehingga dia bisa melihat mereka segera dibinasakan. Dengan demikian, rasa keadilannya dipuaskan. Cara berpikir Yunus itu adalah cara berpikir orang berdosa pada umumnya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita belum merasa puas kalau orang jahat belum dibinasakan, atau paling tidak mendapat hukuman yang setimpal. Memang benar keadilan harus ditegakkan, kejahatan harus dihukum. Itulah sebabnya ada lembaga hukum yang harus bersikap tegas tanpa diskriminasi. Namun apa sebenarnya tujuan hukuman di dunia? Hukuman di dunia bukan final judgment, melainkan peringatan untuk bertobat. Final judgment hanya ada dalam pengadilan Kristus pada akhir zaman. Orang yang tidak bertobat pada akhirnya pasti binasa. Namun selama Tuhan masih memberi hidup, berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, bertobat dan diselamatkan dari murka Allah. Jika kita enggan untuk mengasihi orang jahat dan memberitakan Injil kepadanya, mari kita selidiki hati kita. Jangan-jangan jauh di dalam lubuk hati kita yang terdalam, sebenarnya kita tidak ingin mereka bertobat dan diselamatkan. Jangan-jangan kita ingin mereka segera dibinasakan agar tidak mengganggu ketenangan kita. Apapun alasan kita, melarikan diri dari panggilan untuk mengasihi orang berdosa dan memberitakan Injil kepada mereka adalah dosa. Karena itu, mari kita bertobat dari keengganan kita dan mulai kembali melakukan panggilan kita dengan setia. Maka kita akan melihat Tuhan bekerja, menggenapi firman-Nya. Amin.